Selamat malam bosku, kuliah malam. Ini kita akan mengatur pencabangan-cabangan yang arahnya ke atas ya, seperti ini ya. Dari anak-anak cabang yang kita arahkan ke atas begini, yang tujuannya adalah untuk merapatkan perimbunan. Ini sudah finish dalam gerak dasar ya, cabang-cabang dasarnya sudah finish. Jadi kita menunggu tunas-tunas yang tengah-tengah itu, kecil-kecil itu nanti juga yang akan memanjang ya, kita tunggu. Tetapi yang sudah memanjang sekitar mau sejengkal lah, kita sudah melakukan kawat seperti ini. Jangan sampai membesar ya, nanti susah. Membesar itu kalau untuk cabang bagian tengah ini seukuran paku 10 itu sudah besar sekali termasuknya, agak susah untuk dikawat. Jadi ukuran cabang ini bisa kalian samakan dengan ukuran yang tengah loh ya, cabang tengah yang saya lilit kawat ini ya, bisa kalian samakan dengan ukuran paku 7 ya kisanak ya, paku 7 atau paku 5 itu sudah berani. Tahu kan ukuran paku. Jadi seperti ini kita arahkan ke atas, yang tujuannya supaya perimbunannya nanti bisa sedikit rapat ini ya. Nanti kita potong pucuk ya, 1 minggu lagi biarkan dia naik 3 cm lagi, 3 cm lagi baru kita lakukan potong pucuk nih. Yang seperti ini kita datarkan karena dia masuk ke cabang bawah ya, cabang bawah kita datarkan. Ini kan saya kasih keterangan seperti ini sambil bekerja, jadi supaya bisa kalian pahami cara-caranya membuat bonsai taman seperti ini. Jadi untuk bonsai taman seperti ini nih nggak ada penilaian ya, sekali lagi nggak ada penilaian tentang cabang sesuai standar bonsai aslinya, itu nggak ada ya. Nilainya itu nanti cantiknya barang ini setelah kita kawat-kawat ya, kita bentuk, nanti cantiknya barang ini yang ada nilainya rupiah itu di cantiknya barang ini. Jadi untuk pencabangan tidak harus sama dengan standar bonsai ya, seperti ini ya. Ini didatarkan karena dia termasuk cabang bawah, meskipun ini ada yang paling bawah karena kita akan buat trap perimbunannya nanti. Nah, pakai kawat ukuran 2 ya. Untuk satu lilitan dengan 2 kawat begini kan kemarin sudah saya kasih tahu ya. Nih, untuk mengirit tempat ya. Jadi yang paling utama dalam pengawatan seperti ini nih yang bawah ini ya kisanak. Yang paling bawah ini harus betul-betul kokoh. Nih, lilitkan, jangan sampai kena tunas muda tuh yang di sana itu, tunas-tunas itu. Nah, itu sangat kita butuhkan, jangan sampai. Jadi di sela-selanya itu nanti kita butuhkan supaya dia memanjang, yang kemudian dikawat ke atas untuk dilakukan potong pucuk dan pruning supaya rimbunya berdekatan. Jadi bertahap untuk membuat seperti ini, menunggu tunas yang lain muncul kita kawat ke atasnya. Ini karena berhubung yang ini adalah termasuk cabang bawah, jadi kita lakukan pengawatan secara datar begini. Tuh, bagian bawah dikawat secara datar. Nah, kemudian anak-anak cabang ini kita kawat yang agak ke dalam ke atas ya, yang tujuannya untuk mendekatkan perimbunan antara satu cabang dan cabang yang lain supaya cepat jadi. Itu seperti ini prosesnya di sana ya. Nah, seperti ini kita pelan-pelan ya kalau mengawat begini nih. Ini masih agak kecil. Nah, ini nanti sudah 1 minggu bisa kita potong dan pruning. Jadi setelah dilakukan pengawatan ya, cabang yang tengah tadi ya, cabang yang tengah itu kita cek lagi begini, muter begini, mana yang salah tuh kan, nanti akan kelihatan. Kita cek muter begini. Jadi maksudnya begini ya ke sana, ini kan masuk cabang bawah,
saya jelaskan. Ini masuk cabang bawah ya. Jadi cabang bawah ini tetap kita kawat ini mendatar, ya kan, mendatar. Jadi ini tetap mendatar. Dari mana munculnya nanti supaya rimbun? Nah, yang ini kan sudah ada cabang ya, yang tengah memanjang begini ya di sana. Nih, memanjang kita arahkan ke atas. Sekali lagi kita arahkan ke atas yang tujuannya untuk mendekatkan ya, supaya perimbunannya nanti tidak jauh-jauh. Ini nanti kan kita potong pucuk, kemudian pruning ya, 1 minggu lagi, 10 hari maksimal ya. Nah, tetapi pemotongannya tak kasih tahu caranya. Ini biarkan memanjang sekitar segini di bawah mahkota. Nah, di bawah mahkota segini. Jadi yang ini misalnya motongnya segini ya di sana ya. Ini di bawahnya segini, ini di bawahnya. Nah, kalau ini nanti muncul tunas ya, sudah pasti ini akan memanjang ya, sekitar 1 bulanan, nggak ada kali. Ini memanjang, kita potong di bawahnya ini. Jadi muter, posisi muter itu caranya begitu, potongnya ini di bawah mahkota. Nah, ini di bawah ini. Yang ini ke sini nanti ada tunas, kita potong di bawah ini. 3 saja ya, sudah cukup. Jadi maksudnya saya tadi, kawat jangan sampai mengenai tunas-tunas muda itu seperti ini. Ini sangat kita butuhkan ya. Jadi jangan sampai potas ya, ini jangan sampai putus. Nah, jadi ini sangat kita butuhkan. Dalam waktu 20 hari ini sudah memanjang. Ya, ini sudah memanjang. Ini ya, ini sudah sangat memanjang. Jadi begitu keterangannya. Untuk membuat bonsai taman yang hanya akan dinilai cantiknya kalau sudah terbentuk menjadi bagus nanti ya, sedikit bagus. Kalau untuk pencabangan memang tidak ada nilai ini. Jadi kita buat nanti trap, maksudnya susun. Yang ini perimbunannya tetap kita arahkan ke sini. Ini manjangnya sudah mentok, tinggal menunggu ini agak tua sedikit, kita potong pucuk, pruning supaya berhenti pertumbuhannya di sini. Yang namanya bougainville saya kasih tahu, pertumbuhan ini dimakan, bukan ini yang kok lah, ini kan dekat Pak Riz makanya otomatis ke sini, enggak, makanya tetap ke ujung ya, makanya tetap ke ujung, paling ujung yang paling dapat makanan itu. Jadi ini nanti kita potong pruning ya, supaya yang ini cepat tumbuh panjang. Jadi tetap makanan itu yang namanya pohon paling ujung seperti ini yang makan duluan, bukan masalah ini kok dekat, itu bukan. Kalau kalian mau mempelajari secara dalam itu. Nah, untuk mahkota ini sebenarnya sudah cukup ya, nggak perlu besar cabangnya ini. Ini kan sudah ada masuk cabang, jadi ini bisa dikatakan ranting. Ini cukup segini, nanti kita potong perimbunannya itu kan cuma begini ya, nanti begini. Nah, begini. Nah, ini disusul ini yang bawah nanti agak sedikit mendatar lebar lah, nanti kita kasih tahu proses selanjutnya. Jadi ini hanya proses lanjutan, bisa dikatakan proses kedua ya untuk pohon ini. Simak saja, hasilnya pasti memukau ini nanti. Betul, saya kalau membuat insya Allah bagus. Memang seperti ini, biarkan jelek dulu. Jadi biarkan jelek dulu seperti ini ya, nanti akan memukau, kecantikannya betul-betul maksimal itu setelah perimbunan. Kita lakukan potong pucuk itu betul-betul akan terlihat sedikit bagus. Bisa kalian simak untuk kelanjutannya ya di sana. Kira-kira seperti itu penjelasan untuk pohon ini secara detail sudah kita sampaikan, semoga bisa sedikit membantu. Selamat malam.